berpecah belah. Kenapa? Karena adanya perbedaan kepentingan di antara mereka. Maka dari itu, untuk kepentingan kaum muslimin itu satu, sehingga tidak adanya atau tidak terjadinya perbedaan dan perpecahan di antara mereka, adalah satukan kepentingan mereka, yaitu kepentingan mereka dalam akidah yang benar, tidak lain kecuali hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian manfaat daripada mempelajari akidah yang benar. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerangkan kepada kita di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah memerintahkan dan mewahyukan perkara yang paling pertama kepada para rasul yang Allah utus kepada mereka ke bumi ini, yang Allah utus mereka untuk menerangkan agama ini kepada manusia. Allah kabarkan kepada mereka perkara yang paling pertama, yaitu annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka sembahlah Allah. Maka sebelum adanya fitnah, perpecahan dalam permasalahan akidah, sejak dari zaman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Adam alaihissalam, sampai pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, belum adanya fitnah yang menggerogoti permasalahan akidah umat. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Abbas, dari Nabi Allah Adam sampai pada zaman Nabi Allah Nuh, itu ada 10 generasi yang mereka semuanya berada di atas Islam. Artinya semuanya mereka berada di atas akidah yang benar. Mereka berada di atas tauhid. Kemudian fitnah kesyirikan ini mulai melanda umat ini di masa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan." Dan sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fattaquni. Dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Surat Al-Mu'minun ayat 52. Maka dari itu, ikhwana fillah azanallahu wa iyyakum, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan kepada kita, beliau mengatakan, la yatawahhaduna illa ala ibadati rabbi wahidin. Maka sesungguhnya umat ini mereka tidak akan bersatu illa ala ibadati rabbil wahidin, kecuali mereka berada di atas peribadatan kepada Rabb yang esa. Kita lihat, kalau kita mengumpulkan umat ini bersatu dalam hizib tertentu, yang di sana kita tidak memperbaiki akidah mereka, tidak memperbaiki tauhid mereka, niscaya bersatu padanya ada al-kububiyun, ada orang-orang yang menyembah kepada kubur, ada orang-orang yang hobinya bertawassul, dan ada orang-orang yang tidak menginginkan tawassul dan seterusnya. Akhirnya walaupun mereka itu mungkin secara zahir terkumpul dalam suatu hizib, tetapi sesungguhnya mereka berpecah belah. Mereka berbeda-beda. Kenapa? Karena memang akidah mereka berbeda. Persatuan yang seperti ini adalah persatuan yang rapuh.
Persatuan yang seperti ini adalah persatuan yang rapuh, persatuan yang tidak mempunyai makna. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi generasi yang awal dari umat ini, beliau menguatkan akidah mereka, membenarkan tauhid mereka, bahkan yang dengan itulah mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka hampir menguasai 1/2 dari belahan bumi. Kenapa? Karena mereka berada di atas akidah yang satu. Sebab itu Imam Malik rahimahullah ketika ditanyakan, apakah mungkin umat Islam di akhir zaman ini mereka bersatu lagi? Apakah mungkin umat Islam di akhir zaman dengan berbagai macam problem yang ada pada mereka ini, mereka bisa bangkit lagi sebagai umat yang kuat, sebagai umat yang jaya? Maka jawabannya mungkin. Jika ditanyakan kapan itu bisa terjadi, kita katakan Imam Malik rahimahullah telah menasihatkan kita dengan suatu nasihat yang agung, di mana beliau berkata, la yuslihu akhiru hadhihi ummati illa ma aslaha awwalaha. Umat generasi yang akhir dari umat ini tidak akan pernah bangkit jaya. Umat yang akhir, generasi yang akhir dari umat ini tidak akan pernah menang. Generasi yang akhir dari umat ini tidak akan pernah baik kecuali mereka berada di atas apa yang telah membuat generasi awal dari umat ini bangkit, yang telah membuat generasi yang awal dari umat ini jaya, yang telah membuat generasi awal dari umat ini menang. Kalau begitu ditanyakan apa yang membuat generasi awal dari umat ini bangkit, jaya, menang, bahkan mereka begitu kuat, bahkan di zaman pemerintahan Umar bin Khattab terjadinya futuhat, penaklukan-penaklukan yang banyak, sampai terjadinya penaklukan Persia, Romawi dan seterusnya. Jawabannya karena mereka berada di atas Alkitab dan Sunnah. Mereka berada di atas Alkitab dan Sunnah dengan akidah yang benar, dengan pemahaman yang benar. Nah, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, oleh sebab itu permasalahan akidah adalah permasalahan yang bersifat tauqifiyah. Permasalahan yang bersifat tauqifiyah artinya hanya ditetapkan dengan wahyu, hanya ditetapkan dengan wahyu. Tidak ada ruang untuk berijtihad dalam permasalahan akidah. Dalam permasalahan akidah tidak boleh seseorang berijtihad. Tidak ada. Kenapa? Karena permasalahan akidah atau permasalahan usul agama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, permasalahan usul. Apa itu permasalahan usul? Permasalahan pokok dalam agama. Permasalahan pokok dalam agama ini yang permasalahan-permasalahan lain tidak akan baik, tidak sah, dan tidak dianggap apabila permasalahan usulnya ini tidak benar. Nah, adapun permasalahan usul ini adalah permasalahan yang bersifat tauqifiyah, ditetapkan dengan wahyu, ditetapkan dengan wahyu. Tidak ada ruang ijtihad padanya dan tidak boleh adanya perselisihan padanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada sesudah al-haq kecuali kesesatan. Menyimpang di dalam permasalahan akidah, menyimpang dalam permasalahan usul, itu berarti sesat. Menyimpang dalam permasalahan usul berarti sesat. Adapun yang kedua adalah furu', permasalahan furu'. Apa itu furu'? Furu' itu cabang-cabang agama. Seperti tasyri', ya, zakat, puasa, amalan bil jawarih, amalan-amalan dengan anggota tubuh, itu permasalahan yang bersifat
furu'. Permasalahan yang bersifat furu' ini ada padanya ruang ijtihad. Ada padanya ruang ijtihad. Sehingga boleh saja adanya perbedaan pendapat dalam permasalahan furu'. Boleh saja ada perbedaan pendapat dalam permasalahan furu'. Selama perbedaan pendapat itu yusabu fiha ad-dalil. Dalil-dalil menunjangnya, nas-nas membolehkannya, maka yang demikian boleh saja. Karena ini permasalahan furu', permasalahan yang ada padanya ruang ijtihad. Adapun permasalahan akidah atau permasalahan usul, permasalahan yang tidak ada padanya ruang ijtihad, permasalahan yang tidak boleh ada padanya khilaf. Allah mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada sesudah al-haq itu kecuali kesesatan. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dalam Mustadraknya. Beliau bersabda, "Taraktu fiikum ala mithlil bayda." Aku tinggalkan kalian di atas agama yang putih bersih. Lailuha kanahariha, yang saking bersihnya agama itu sampai malamnya persis kayak siangnya. La yasifu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang dari agama yang putih bersih itu kecuali dia akan binasa. Ini adalah permasalahan apa? Akidah. Aku tinggalkan kalian di atas akidah yang bersih. Aku tinggalkan kalian di atas akidah Islam yang lurus. Saking lurus dan bersihnya agama itu, sehingga barang siapa yang menyimpang darinya kecuali halik, dia akan binasa. Dia akan binasa. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada kita, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada kita tentang hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat ini, maka beliau memberikan tazkiyah keselamatan. Beliau memberikan rekomendasi keselamatan kepada sekelompok manusia, yang ada di tengah-tengah perpecahan atau perselisihan umat tersebut, di mana beliau mengatakan bahwasanya hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang hadis iftiraqul ummah, bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka dan satunya di jannah, maka beliau memberikan rekomendasi. Satu di jannah itu apa? Siapa mereka? Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Beliau memberikan rekomendasi keselamatan kepada umat ini, umat di akhir zaman, umat yang terjadi tatkala umat ini sedang berpecah belah, tatkala umat Islam ini sedang berada dalam pertikaian, perselisihan dan perpecahan. Maka mereka yang selamat adalah mereka yang mengamalkan agama sama dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, kemudian ikhwan fillah azza wa jalla, begitu pula Rasulullah mensifatkan mereka. Rasulullah mensifatkan mereka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunannya. Beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa ada sekelompok kecil dari umat ini yang mereka selalu berada di atas al-haq. Mereka selalu menampakkan kebenaran. Mereka selalu mendakwakan al-haq. La yadurruhum, tidak ada yang bisa membinasakan mereka, tidak ada yang bisa membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'ti amrullah,
sampai datangnya keputusan Allah, sampai datangnya hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang salimah, yang dengannya mereka mendakwahkan umat kepadanya. Mereka ini yang disebutkan di dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya mempelajari permasalahan akidah. Adapun permasalahan fikhiyah atau permasalahan furu' adalah permasalahan yang sudah kita katakan bahwa ada padanya ruang ijtihad dan boleh padanya berbeda pendapat di antara para ulama. Meskipun sebagai seorang penuntut ilmu, ketika dia menghadapi atau dia berhadapan dengan khilaf-khilaf para ulama, perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama, yang tentunya perbedaan pendapat di antara para ulama bukan satu, bukan dua, tetapi ratusan bahkan mungkin ribuan pendapat para ulama, sesuai dengan banyaknya para ahli mujtahid, para ulama-ulama yang sampai kepada derajat orang-orang yang bisa berijtihad. Ketika seorang penuntut ilmu berhadapan dengan khilaf para ulama yang tentunya saking banyak, kalau kita buka kitab-kitab fikih, kita akan mendapati khilaf para ulama dalam satu permasalahan itu bisa sampai ratusan perbedaan pendapat, bahkan puluhan perbedaan pendapat dalam satu masalah. Paling konkret saja dan paling sederhana, permasalahan tidur membatalkan wudu atau tidak. Di dalam Subul Salam, Imam San'ani menyebutkan perbedaan pendapat sampai 8 pendapat. 8 pendapat para ulama itu hanya permasalahan tidur membatalkan wudu atau tidak. Sehingga memang permasalahan fikih adalah ruang ijtihad yang ketika kita masuk dalam ruang furu' fikih, maka kita akan mendapatkan ratusan atau puluhan ijtihad para ulama. Kalau begitu, bagaimana sikap kita? Meski terdapat banyak khilaf di antara para ulama, sebagai seorang penuntut ilmu, dia hendaklah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka demikian akhwat fillah azza wa iyyakum, inilah mukaddimah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Insyaallah taala kita lanjutkan kajiannya pada pertemuan besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.